Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh safihu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda bahwasanya beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkurul faqr wa natakhawwafuhu. Beliau berkata, Rasulullah pernah keluar menuju kami dan kami ketika itu sedang berbicara tentang kefakiran, tentang kemiskinan, dan kami khawatir akan kemiskinan tersebut. Kami takut akan tertimpa kemiskinan tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, al-faqra takhafun? Apakah kemiskinan, kefakiran itu yang kalian takutkan? Wallahi atau walladzi nafsi biyadihi la tusabbanna alaikumud dunya sabba. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, benar-benar kalian nanti akan dicurahkan dunia kepada kalian sebanyak-banyaknya, hatta la yuzigha qulub atau qalba ahadikum izaghatan illahiyah. Bahkan sampai-sampai kalian nanti tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus dari agama ini kecuali karena dunia, hartanya, kemewahannya. Wa aimullah, demi Allah, laqad taraktukum alal mithlil bayda. Sungguh telah aku tinggalkan kalian berada di jalan yang terang benderang. Lailuha wa naharuha sawa. Malamnya dan siangnya sama terang benderangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebuah gambaran di antara kondisi para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mungkin mengalami atau keadaan mereka mungkin seperti keadaan kita saat ini, yang kita gugup, takut, cemas, gelisah dengan kondisi kita. Mungkin karena takut akan kemiskinan yang akan menghampiri kita, kekurangan pekerjaan, penurunan pendapatan, PHK di mana-mana, perdagangan lesu, bisnis tidak lancar dan lain sebagainya. Maka itu terus dibicarakan di antara kita, dan Rasulullah pun telah menenangkan para sahabat yang mirip keadaannya, bahkan mungkin sama dengan kita atau bahkan lebih parah. Maka Nabi mengatakan menenangkan para sahabat, dan ini sebagai nasihat kita, yaitu seolah Nabi mengatakan jangan takut miskin, janganlah takut kemiskinan, janganlah takut kefakiran. Apakah kemiskinan itu yang kalian takutkan? Sungguh kalian nanti akan dibentangkan dunia sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sehingga kalian nanti pun tidak menyimpang dari agama ini kecuali gara-gara dunia, gara-gara kelezatannya dan kemewahannya. Dan Nabi pun telah memberikan solusi bahwasanya setiap permasalahan sesulit apapun, segenting apapun,
keadaan sekrisis apapun, jika kita kembali kepada agama ini yang terang benderang, pasti kita akan mendapatkan solusinya, jawabannya, dan jalan keluarannya. Karena Nabi mengatakan, laqad taraktukum ala mithl baydha, telah aku tinggalkan kalian di agama ini, agama yang terang benderang. Lailuha wa naharuha sawa, malamnya dan siang itu sama terang benderangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mali wal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat orang yang kaya atau banyak hartanya, mewah hidupnya itu adalah kekayaan? Maka Abu Dzar menjawab, "Ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fatara qillatal mali wal faqr?" Apakah engkau melihat kekurangan harta itu adalah kemiskinan, kefakiran? Maka Abu Dzar pun juga menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Tentu iya ya Rasulullah." Dan seperti itulah jawaban kita kalau ditanya tentang kekayaan dan kemiskinan. Kekayaan itu bagi kita adalah orang yang banyak hartanya, hidupnya mewah, fasilitasnya wah, dan seterusnya. Dan orang yang miskin itu adalah yang kekurangan harta, yang hidupnya sulit, ekonominya sempit, dia kekurangan pekerjaan, kekurangan kebutuhan dari kebutuhan hidupnya. Maka Nabi SAW meluruskan pendapat yang benar, meluruskan keyakinan yang benar, meluruskan hakikat kekayaan dan kemiskinan. Maka Nabi pun SAW bersabda, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Tidaklah kekayaan itu kecuali hanyalah kekayaan hati, dan tidaklah kemiskinan itu disebut kemiskinan kecuali kalau dia miskin hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kekayaan hakikatnya bukan dengan banyaknya harta, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Namun kekayaan itu adalah orang yang kaya hatinya, yang Allah berikan qanaah dalam hatinya, yang dia merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun dia sedikit. Dan juga hakikat kemiskinan adalah ketika seorang miskin hatinya walaupun dia memiliki harta yang banyak berlimpah ruah, namun kalau hatinya miskin dia tidak akan pernah bahagia, dia tidak akan pernah lapang dadanya, dia akan terus merasa kurang, tidak pernah puas, dan hatinya selalu miskin dan selalu dia mengharapkan yang lebih. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang lebih berbahaya, yang lebih harus kita takutkan. Jangan takut dengan kekurangan harta, jangan takut dengan miskin harta, namun takutlah kalau Allah memberikan kepada kita penyakit, yaitu miskin hatinya. Walaupun gaji kita besar, walaupun pendapatan kita banyak, walaupun jabatan kita tinggi, walaupun hidup kita mewah, namun kalau cabut rasa qanaah itu, maka kita akan terus merasa susah, gelisah, tidak akan merasakan bahagia. Dan itulah sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang lain, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin au min zahabin labtagha wadiyan thalithan." Kalau seandainya manusia diberikan dua lembah yang isinya itu semuanya adalah harta yang berlimpah ruah, bahkan emas sekalipun, pasti dia akan menginginkan yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya, karena dia tidak akan pernah merasa puas. Allah cabut qanaah itu pada dirinya, Allah berikan penyakit pada hatinya, yaitu miskin harta, faqrul qalbi, kefakiran dalam hatinya. Wala yamla'u jafal abdi illa turab, dan tidak ada yang memenuhi, menyumpal mulut hamba itu kecuali tanah. Kalau dia sudah sampai pada kuburan, dikubur, barulah dia sadar. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka poinnya adalah jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas dengan kekurangan harta. Kalau kita diberikan qanaah oleh Allah Ta'ala, diberikan kepuasan dengan pemberian Allah, maka kita menjadi orang yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita mungkin termasuk orang yang miskin, walaupun kita termasuk orang yang kekurangan harta, kekurangan hidup, namun jika kita diberikan rasa qanaah, kemudian agama kita benar, maka itulah orang yang berbahagia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah." Nabi mengatakan, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang Islam dengan Islam yang benar. Maka tugas kita adalah belajar kembali Islam. Apa itu Islam? Apa itu ma'rifatullah, mengenal Allah? Bagaimana kita mengenal Nabi kita? Bagaimana Islam itu Islam yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita amalkan dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh hati kita dan keridhaan kita. Wa ruziqa kafafa, dan seorang yang bahagia adalah orang yang diberikan kafafa, yaitu kecukupan. Kecukupan dari apa yang dia butuhkan.
Ketika Allah sudah mencukupinya, maka dia tidak akan merasa kurang sedikit pun. Wa qanna'allahu bima atah, dan Allah akan memberikan, yaitu orang yang bahagia ini adalah orang yang Allah berikan rasa qanaah pada hatinya. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita juga terkena yaitu omongan orang-orang di sekeliling kita bahwasanya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Memang mungkin kenyataannya seperti itu. PHK di mana-mana, ancaman, kekurangan kebutuhan dasar kita dan seterusnya. Namun bagi orang yang beriman, orang yang Islam yang benar, orang yang merasa dicukupi oleh Allah Ta'ala dan dia terus memperbaiki hubungannya dengan Allah, dia akan janji, dia akan yaitu memenuhi, dia akan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahannya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia tetap berusaha, dan sebelum berusaha mencari entah apa itu dengan dagang, dengan bisnis, dengan mengajar atau dengan skill-skill yang dia punya, dia akan terus berusaha dan bertawakal. Maka ketika dia sudah berusaha, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalaupun itu ada kelebihannya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalaupun ada kekurangannya, kita sabar, dan dengan sabar dan syukur itulah juga ibadah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah makhluk yang hidup di muka bumi kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Allah yang mengatakan demikian, ma'asyul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas kita adalah memperbaiki hati kita, melapangkan hati kita, yakin dengan janji Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah mengatakan demikian kemudian mengingkarinya. Tugas kita adalah yakin dengan janji Allah. Demikian juga dengan berusaha. Yang pertama dan utama adalah memperbaiki takwa kita, hubungan kita dengan Allah. Kemudian kita berusaha, maka bisa jadi Allah memberikan rezeki dari arah yang kita sangka-sangka ataupun dari arah yang tidak kita sangka-sangka sama sekali. Ma'asyul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah ayat tadi, bagaimana tidaklah makhluk satupun kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Hewan, tumbuhan yang mereka tidak dibekali dengan akal. Lalu bagaimana dengan kita, seorang muslim, seorang mukmin yang terus beribadah kepada Allah, sujud, ruku, doa, beribadah, sudah tentu pasti Allah akan sudah menjamin rezekinya. Ma'asyul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ketika kita mengalami kelebihan atau mendapatkan kelebihan atau kekurangan, atau kita melihat orang lain mungkin yang lebih dari kita atau kurang dari kita, maka ingatlah firman Allah Ta'ala, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakanlah, sungguhnya Tuhanku dialah Allah yang membenarkan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki dan menyempitkannya. Maka ketika kita mendapatkan kelapangan, itu semuanya kehendak Allah. Ketika melihat orang lain lapang, itu juga kehendak Allah, dan itu semuanya baik baginya. Dan juga ketika kita mengalami kekurangan, maka kita sabar, karena itulah di antara ketetapan Allah, dan itu juga baik baginya. Ma'asyul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai penutup, tugas kita bukanlah menghitung-hitung berapa rezeki kita, mencari-cari di mana. Namun tugas kita yang pertama sebelum itu adalah fokus ibadah. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Kenapa? Dalam urusan rezeki Allah sudah menjaminnya. Tinggal kita berusaha, tawakal sepenuhnya, bertakwa kepada Allah Ta'ala, mencari jalan-jalan yang halal, tinggalkan jalan-jalan yang haram, yang syubhat semuanya, dan fokuslah beribadah. Kata Nabi SAW dalam hadits qudsi, qala Allah Ta'ala, inna Allah Ta'ala yaqul ya bani Adam tafarruq li'ibadati. Wahai manusia, tafarruq li'ibadati, fokuslah,
Fokuslah beribadah kepadaku. Amla sadruka ghina. Aku akan penuhi di dadamu itu kekayaan. Bukan kekayaan harta, namun di kekayaan hati kita, dada kita, sehingga kita merasa puas dengan pemberian Allah walaupun itu hanya sedikit. Tidak kita bandingkan dengan milik orang lain, namun kita bersyukur dengan apa yang sedikit yang dari pemberian Allah Ta'ala. Wa asudda faqruk. Kalau engkau fokus beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala, selain akan diberikan kekayaan dalam hatinya, maka aku akan tutupi kefakiranmu, aku akan tutupi kemiskinanmu. Wa illa taf'al, namun jika engkau tidak melakukan, justru engkau sibuk dengan dunia, mencari dunia, melalaikan ibadah, wal iyadu billah, mala'tu yadaika syughlan, aku akan penuhi tanganmu dengan berbagai macam kesibukan dunia. Walam asudda faqrab, dan aku tidak akan menutupi kefakiran. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, ma'asyal muslimin, semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan hati, kecukupan dari rezeki, dan juga diterimanya amal soleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atir dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.